Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Narsari Utomo, NPM 2503050003 sebagai moderator perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang benda dan sifatnya. Perkenalkan, nama saya Desika Dinisha Fitri, NPM 0002. Di sini saya sebagai narasumber 1. Perkenalkan, saya Adina Putri Novianti, NPM 0001. Saya sebagai narasumber 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang benda. Benda adalah segala sesuatu di alam yang berwujud, meliputi ruang, memiliki massa, dan dapat dirasakan. Benda dikelompokkan menjadi 3 wujud utama. Yang pertama, padat, cair, dan gas, yang masing-masing memiliki sifat khas terkait bentuk dan volumenya. Benda-benda ini dapat mengalami perubahan wujud karena pengaruh suhu. Sifat benda adalah karakteristik fisik atau ciri khas suatu materi, yaitu padat, cair, dan gas, yang membedakan dari benda lain meliputi bentuk, volume, massa, dan kemampuan untuk berubah. Sifat benda adalah karakteristik fisik atau ciri khas suatu materi, padat, cair, dan gas. Yang saya akan jelaskan adalah padat. Yang membedakan dari benda lain meliputi bentuk, volume, massa, dan kemampuan untuk. Sifat benda padat yaitu yang pertama, wujudnya bisa dilihat. Yang kedua, memiliki massa dan menepati ruang. Yang ketiga, bentuknya tetap, tidak mudah berubah. Yang keempat, partikel benda padat memiliki susunan teratur dan letaknya partikelnya berdekatan. Yang kelima, volume zat padat tidak dapat berubah seperti volume tetap. Meskipun dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain, hal ini karena massanya juga cenderung tetap. Di sini saya akan menjelaskan tentang benda cair. Benda cair adalah benda yang bisa mengalir dan mudah berubah bentuk sesuai tempatnya. Tetapi jumlah atau isinya tetap sama. Saat dipindahkan ke wadah yang berbeda, bentuknya akan mengikuti wadah tersebut, namun tidak akan bertambah dan berkurang isinya. Lalu saya akan menjelaskan sifat benda cair, yaitu yang pertama, bentuknya tetap mengikuti wadah. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Yang ketiga, permukaan selalu datar saat diam. Yang keempat, volumenya tetap. Dan yang terakhir, dapat meresap melalui celah kecil tertentu. Saya akan menjelaskan tentang sifat benda gas. Benda gas adalah segala sesuatu yang partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas, serta memiliki susunan atom dan molekul yang sangat berjauhan. Oleh karena itu, benda gas bisa berubah-ubah dan sulit dilihat langsung oleh mata karena molekulnya yang sangat kecil. Sifat-sifat benda gas antara lain yaitu bentuknya tetap, sama seperti benda cair. Benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap karena molekul-molekulnya bergerak secara bebas ataupun acak. Yang selanjutnya, benda gas volumenya tidak tetap. Benda gas mengisi seluruh ruang yang tersedia sehingga tidak memiliki volume yang tetap. Yang terakhir, benda gas juga dapat mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Lalu saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi dari padat ke cair dari eksperimen lilin yang dicairkan. Yang pertama itu, lilin yang meleleh akan menjadi zat baru. Penjelasannya, lilin tidak berubah menjadi zat baru, tetapi lilin hanya mengalami perubahan wujud dari padat ke cair. Lalu yang kedua itu, lilin yang meleleh akan berkurang jumlahnya. Padahal
jumlah lilin itu akan tetap sama. Jika lilin itu berkurang, berarti lilin itu ada yang menempel ataupun menetes. Yang ketiga, lilin mencair karena terbakar seluruhnya. Padahal lilin yang mencair karena terkena panas, bukan karena habis terbakar seluruhnya. Bagian yang dekat dengan api meleleh terlebih dahulu. Miskonsepsi yang pertama yaitu lilin yang membeku akan menjadi benda yang berbeda, padahal lilin tidak berubah menjadi benda baru. Zatnya tetap sama, tetapi wujudnya saja yang berubah dari cair menjadi beku. Yang kedua yaitu lilin bisa membeku kapan saja tanpa adanya perubahan suhu. Penjelasannya yaitu lilin akan membeku jika lingkungannya menurun atau tidak diberi panas lagi. Jadi perubahan ini suhu sangat berpengaruh pada proses pembekuan. Semakin lama didiamkan, lilin akan membeku meskipun masih panas. Penjelasannya, waktu adalah bukan faktor dari membekunya lilin. Lilin akan membeku jika suhunya cukup turun. Jika masih panas, walaupun didiamkan lama, lilin tetap mencair. Di sini saya akan menjelaskan konsepsi dari benda gas yang balon yang diberikan cuka dan sudakui. Yang pertama, gas yang dihasilkan adalah oksigen. Salah pahamnya, banyak orang yang mengira gelembung gas yang dihasilkan adalah oksigen karena membuat balon mengembung. Padahal aslinya gas yang dihasilkan adalah karbon dioksida. Reaksi antara asam asesat atau cuka dan natrium bikarbonat atau soda aqua melepaskan, bukan karena oksigen. Yang kedua, balon mengembang karena udara panas. Banyak yang salah paham beranggapan bahwa reaksi tersebut menghasilkan panas tinggi yang memaksa balon mengembang. Faktanya, reaksi ini justru bersifat endorem, yang berarti menyerap panas dari lingkungan sekitar. Jika dipegang, bagian luar botol seringkali terasa lebih dingin, bukan panas. Dan yang ketiga, gas berasal dari cuka saja atau baking soda kue saja. Salah pahamnya menganggap salah satu bahannya memanaskan bahan lainnya untuk menghasilkan udara. Faktanya, gas muncul hanya ketika keduanya dicampurkan dan bereaksi. Soda kue dan soda cuka berinteraksi menghasilkan produk baru, natrium asesat, air, dan gas karbon dioksida. Kesimpulannya, benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan 3 wujud utama, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap wujud memiliki sifat berbeda, seperti padat, bentuk, dan volumenya tetap. Cair, volume tetap, bentuk mengikuti wadah, dan gas, bentuk dan volume tidak tetap. Perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh suhu seperti mencair dan membeku. Tanpa menghasilkan zat baru, hanya perubahan fisik. Melalui eksperimen sederhana, peserta didik dapat memahami konsep ini dengan lebih baik dan menghindari dalam pembelajaran IPA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.